Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Astridianti dengan NPM 22110 Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal analisis real, yaitu yang pertama, misalkan A sama dengan X elemen R untuk X kurang dari lebih dari 2, apakah A mempunyai batas atas? Apakah infimum A ada? Apakah supremum A ada? Jika ada, tentukan infimum A dan supremum A. Jawab. Yang pertama, karena X lebih dari 2, dengan sendirinya X lebih dari sama dengan 2 untuk X elemen A, maka 2 adalah batas bawah A. Jadi A terbatas di bawah bilangan lain yang lebih kecil dari 2 juga dapat dibuktikan dengan mudah sebagai batas bawah A. Yang B, A tidak terbatas di atas. Kita andaikan A memiliki batas atas, misalkan batas atas itu C. Ini berarti C lebih dari sama dengan X untuk X elemen A. Padahal terdapat C plus 3 elemen A, karena C plus 3 kurang dari C lebih dari sama dengan X lebih dari 2, di mana C plus 3 lebih dari C. Kontradiksi dengan C batas atas, jadi pengandaian salah, haruslah A tak memiliki batas atas. Yang C bagian A menyatakan A terbatas di bawah, maka sesuai dengan sifat-sifat kelengkapan bilangan real A memiliki infimum. Yang selanjutnya D, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real A tidak punya supremum. Yang E, klaim 2 sama dengan infimum A. Pada bagian A sudah ditunjukkan 2 adalah batas bawah A, tinggal tunjukkan 2 batas bawah terbesar. Misalkan H lebih besar dari 2, maka H per 2 lebih besar dari H. Sesuai dengan teorema, kita simpulkan 2 sama dengan infimum A. Yang selanjutnya, soal yang kedua, misalkan A1 sama dengan 2 dikurang min 2 pangkat Z per Z elemen Z. Tentukan infimum A1 dan supremum A1. Jawab. Untuk menduga infimum dan supremum dari A1 akan sangat membantu jika kita perhatikan anggota-anggotanya secara terurutan, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Untuk Z sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini terlihat suku-suku ganjil dimulai dari min 2 turun mungkin mendekati 4, sementara suku-suku genap dimulai dari 1 naik mungkin mendekati 4. Jadi, bisa diduga bahwa 4 dan min 2 adalah anggota terbesar dan terkecil dan bisa diklaim sebagai supremum dan infimum. Untuk mencari supremum dan infimum, yaitu yang pertama, klaim 4 sama dengan supremum A1, yaitu pandangan pertidaksamaan min 2 pangkat Z per Z lebih dari sama dengan min 2 untuk Z elemen Z. Atau dengan kata lain, min 2 pangkat Z per Z kurang dari sama dengan 2 untuk Z elemen Z. Misalkan X elemen A1, maka X sama dengan 2 min 2 dikurang min 2 pangkat Z per Z untuk suatu Z elemen Z, dan X sama dengan 2 dikurang min 2 per Z min 2 pangkat Z per Z kurang dari sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, X kurang dari sama dengan 4 untuk setiap X elemen A1. Ini menunjukkan 4 batas atas A1. Yang selanjutnya, misalkan R kurang dari 4, maka terdapat 4 sama dengan 2 dikurang min 2 pangkat 2 per 2 elemen A1, di mana 4 lebih dari R. Jadi, 4 itu adalah supremum untuk A1. Yang selanjutnya, kita mencari klaim infimum, yaitu klaim min 2 sama dengan infimum A1. Pandangan pertidaksamaan yaitu min dalam kurung min 2 pangkat Z per Z lebih dari sama dengan 2 untuk Z elemen Z.
Misalkan X elemen A1, maka X sama dengan 2 dikurang min 2 pangkat Z per Z untuk suatu Z elemen Z. Dan X sama dengan 2 dikurang min 2 pangkat Z per Z lebih dari sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Jadi, X lebih dari sama dengan min 2 untuk setiap X elemen A1. Ini menunjukkan min 2 batas bawah A1. Misalkan, J kurang lebih dari min 2, maka terdapat min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 per 2 untuk min 2 pangkat 2 elemen A1, sehingga min 2 kurang dari J. Jadi, min 2 itu adalah infimum dari A1. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.